Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kontrakan aku. Sebelumnya tadi aku tutup pintu depan dulu ya teman-teman, karena di luar anginnya kencang banget. Lanjut, aku mau susun piring bekas sarapan tadi. Dan setelah ini aku juga mau elap sedikit air bekas tumpahan piring yang aku susun tadi. Dan lanjut lagi nyapu. Udah jadi hal biasa ya teman-teman. Setiap hari itu pekerjaan kita sambung menyambung menjadi satu. Nah, ini aku mau singkirin dulu keset dapurnya. Mau aku sapu di bagian bawahnya. Biasanya gak hanya bagian atasnya aja ya yang berdebu atau kejatuhan bahan makanan, tapi juga kadang di bawah kesetnya juga aku suka nemuin harta karun. Biasa lah ya, namanya aja di dapur. Sebenarnya aku mau cuci kesetnya karena sudah kelihatan lumayan kotor, tapi prakteknya masih maju mundur. Itu efek dari cuaca yang bikin aku ragu-ragu. Takutnya setelah dicuci malah hujan, terus jadi nggak kering berhari-hari. Yang nggak enak tuh nanti jadi bau apek. Walaupun bilasnya pakai pewangi ya, tapi kalau nggak kering-kering kan sayang aja. Oh ya, aku belum sempat cerita tadi kalau meja makan aku pindahin ke samping kulkas di depan kamar anak-anak. Sebelum dirubah, menurut aku agak mengganggu jalan dan akses menuju ke ruang tamu. Akses. Jadi sekarang aku rubah sedikit biar ada suasana baru. Menurut aku kalau ada tatanan barang-barang di rumah, sedikit aja ada perubahan, bisa bikin hati kita seneng walaupun barangnya masih yang lama. Gimana teman-teman, cocok ditaruh di tempat yang sekarang atau di tempat yang kemarin? Sekarang aku sudah nyampe di ruang tamu yang super minimalis, tapi nggak ada sedikit pun sentuhan estetiknya sama sekali. Nggak masalah ya, disyukuri aja, namanya aja masih ngontrak. Nanti kalau sudah punya rumah sendiri, pengennya dibikin seestetik mungkin. Amin. Kalau kalian lihat aku nyapu kayak asal-asalan, itu dikarenakan memang aku sekedar aja nyapu lantainya ya. Karena sebelumnya sudah aku sapu, tapi nggak aku videoin. Ini masih mending cuma berdebu aja. Pas aku nyapu sebelumnya, kotorannya itu selain debu ada rambut juga dan banyak sampah plastik atau kertas. Aku juga nggak tahu kenapa begitu ya. Kegiatan selanjutnya ngepel. Tadi pelannya seperti biasa aku kasih cairan pembersih lantai ya teman-teman. Awalnya aku mau coba pakai cairan pencuci piring, karena pas aku nonton salah satu videonya temen aku di YouTube, katanya pakai cairan pencuci piring juga bisa. Tapi karena lupa, next time aku coba. Karena aku tuh paling seneng banget dapet ilmu baru. Pasti nggak sabar deh pengen aku praktekin. Dah selesai ngepelnya. Sekarang aku taruh pelannya dulu dan nggak langsung aku cuci. Aku mau rendam dulu sebentar, baru nanti dibilas dan digantung ke tempatnya semula. Karena sebentar lagi aku mau rapiin pakaian di lemari. Karena dari kemarin sore setelah mandi, aku perhatiin bagian lemari adik dan kakak kok sudah amburadul gitu ya, udah acak-acakan. Jadi spesial hari ini aku memproduktifkan diri aku untuk menata lagi pakaian si adik dan si kakak. Untuk baju-baju suami dan aku sendiri masih aman ya. Jadi hari ini aku beresin baju anak-anak aja. Diawali turunin dulu bajunya, karena baju adik dulu yang mau aku beresin. Dan sekalian aku juga mau decluttering baju-baju yang gak kepake tapi masih layak pakai. Nanti mau aku kasihin ke orang-orang yang memerlukan biar bermanfaat, daripada nggak dipakai lagi terus masih menuhin lemari. Mending kita kumpulin, dan yang nggak layak pakai aku mau fungsikan untuk lap aja.
Sebenarnya space lemarinya kecil ya, kayaknya harus ada lemari baru. Tapi untuk sementara ini nggak apa-apa, masih lemari lama. Sebenarnya lemari ini nih lemari anak-anak. Berhubung lemari aku yang lama terbuat dari kayu, nggak tahu kayu apa namanya. Yang jelas bahannya kurang bagus, jadi keropos dan bagian belakangnya bolong. Jadi sekarang aku tinggal di kontrakan yang lama. Siapa tahu masih bisa dimanfaatin, karena kalau mau dibawa juga berat-beratin ya. Ya udahlah, akhirnya aku putusin untuk ditinggal aja. Sebelum acara lipet-lipet dan susun-susun bajunya, tadi lemarinya udah aku lap dulu ya, karena berdebu. Nggak banyak sih debunya, tapi alangkah baiknya dibersihkan dulu. Itu tadi aku bersihin pakai lap basah ya, dan aku kasih pewangi sedikit. Nah, sekarang kita mulai kelompok-kelompokin bajunya. Biasanya aku pisahin ya, pakaian kemeja dengan kemeja, kaos dengan kaos, celana dengan celana. Jadi biar nggak bingung. Oke deh teman-teman, simak terus kegiatan aku, jangan di skip-skip ya. Jika kalian suka video aku, silahkan subscribe, like, dan komen. Serta jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan video yang baru aku upload. Terima kasih. Masya Allah, ternyata lumayan pegel ya teman-teman. Padahal kerjaannya kayaknya sepele dan dikerjakan dengan duduk. Kelihatannya aja ya, tapi prakteknya agak memerlukan kesabaran ekstra karena memakan waktu yang cukup panjang dan lama. Tapi di video cuman beberapa menit, padahal aku ngerjainnya kurang lebih 1-2 jam. Nah, ini yang aku lipat sekarang khusus untuk baju koko. Celananya aku satuin dengan bajunya. Jadi dilipat jadi satu biar nggak keteteran nyari-nyari lagi mana pasangannya, biar mereka juga bisa merasakan kebahagiaannya dengan pasangannya. Aduh, ngomongnya kok jadi ngelantur sedikit ya. Harap maklum ya teman-teman, karena sekarang kan sudah jam 11 siang. Kayaknya sudah mendekati waktu-waktu istirahatnya aku. Tapi ini masih di kamar ditemenin pakaian. Mumpung lagi sempet ya, sambil curi-curi waktu. Padahal setelah susunan bajunya rapi, nggak akan lama bertahan. Paling lama 3 atau 4 hari sudah berantakan lagi. Ya, begitulah lika-liku perlemarian. Alhamdulillah baju anak-anak aku tuh cukup untuk gonta-ganti sehari-hari lah. Tapi aku suka gemes banget karena pakaian yang dipakai tuh cuman itu aja. Jadi mereka tuh cuma pakai baju terfavorit mereka aja. Untuk baju yang lain cuma numpang majang aja di lemari. Tinggal bersihin lemari si kakak pakai kemoceng aja, karena aku lihat debunya juga nggak banyak ya. Dan kemudian selanjutnya mulai lipat-lipat bajunya, terus lanjut lagi susun di lemari. Nah, kalau si kakak, hampir semua baju yang aku beliin pasti sudah pernah dia pakai. Kalau si adek mau pakai baju aja ada drama-dramanya dulu. Harus beginilah, harus begitulah, banyak pertimbangan. Padahal menurut aku tuh semua baju yang dia punya jenisnya bahannya kaos yang nyaman gitu, gak panas dan juga nyerap keringat. Karena dipilih yang benar-benar nyaman ya untuk dipakai sehari-hari. Untuk baju yang gak kepake sudah aku pisahin sendiri di kasur. Nanti setelah terkumpul tinggal di packing aja. Nanti tinggal aku sortir lagi mana yang masih bagus dan mana yang akan aku jadikan kain lap. Alhamdulillah selesai juga.
Walaupun susunannya nggak serapi seperti aku lihat di video kalian pada saat bongkar-bongkar lemari ya, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting aku sudah berusaha untuk tidak membiarkan si bajunya tawuran ya. Nah, setelah dirapiin dan dikurang-kurangin bajunya, jadi kelihatan agak lega sedikit dan nggak berjubel-jubel. Terakhir yang paling aku tunggu, tinggal lap-lap lemarinya sekalian, karena debunya sudah ngumpul ya. Tuh sudah kelihatan nempel di dinding-dinding lemarinya. Karena lemarinya berbahan plastik, jadi nggak terlalu repot dan nggak perlu perawatan khusus. Cukup dilap dengan kain basah yang dikasih sedikit pewangi, seperti yang aku jelaskan tadi. Nah, di video penutup aku ucapin terima kasih ya teman-teman, dan aku cukupkan sampai di sini dulu teman-teman. Kita ketemu lagi di next video dengan aktivitas yang sama sebagai ibu rumah tangga dengan segala lika-liku dan keriuhannya selama 24 jam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Stay healthy, be happy. Bye bye.